Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat ya? Wah, hari ini ada suasana yang berbeda ini ya. Ada yang pakai merah putih, merah putih. Ini dalam rangka apa ya? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Ya, yang penting tidak kebalik ya, putih sama merahnya ya. Oke, nah anak-anak, mari sebelum kita mulai untuk kegiatan pagi hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama, kemudian kita lanjutkan dengan doa sebelum belajar. Nah, namun sebelumnya silakan anak-anak untuk mikrofonnya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Oke, anak-anak, untuk memulai hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu wa bi Muhammadin Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Sekarang untuk memulai hari ini ya. Ini kira-kira bentar ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini ya, kita akan belajar bersama-sama untuk tema ya, dan materi hari ini hari apa toh? Pemuda. Hari Kamis, hari itu hari Kamis. Nah, kalau kemarin hari apa kemarin? Hari Rabu. Rabu. Hari ini hari apa ini? Kamis. Kamis. Nah, hari Kamis ini anak-anak kita memperingati tentang apa kira-kira hari ini ya? Hari Sumpah Pemuda. Memperingati tentang Hari Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak sebenarnya bagaimana toh sejarah dari Sumpah Pemuda itu? Nah, ini secara singkat ya, secara singkat saja, tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang lebar, nanti waktunya kita habis. Ya, intinya gini anak-anak. Sumpah Pemuda itu ya. Sumpah Pemuda itu merupakan sebuah proses ya, yang terjadi di Indonesia saat itu ya. Mengapa harus ada Sumpah Pemuda? Karena para pemuda saat itu berjuang ya, berjuang untuk menggulakkan semangat kaum-kaum muda untuk melawan penjajah. Nah, jadi saat itu adanya Sumpah Pemuda itu bertujuan seperti itu anak-anak. Ya, untuk menggolakkan kembali semangat apa namanya para pemuda pada masa itu. Pak Perdana sambil kegiatan upacara ya. Nah, kemudian apa sih dampak dari adanya Sumpah Pemuda itu? Wah, dampaknya sangat besar sekali ya anak-anak ya. Bentar. Dengan adanya Sumpah Pemuda itu ya sebenarnya itu mampu untuk menggolakkan semangat para pemuda pada masa itu sehingga lebih semangat, lebih mau untuk berjuang dalam
mempertahankan semangat, karena saat itu posisi Indonesia sedang dijajah ya. Jadi para pemuda itu harus ditingkatkan semangatnya, harus dimunculkan kembali jiwa nasionalismenya gitu. Hingga sampai saat ini, nah pada tanggal 28 Oktober ya, di setiap tahunnya diadakan kegiatan memperingati Hari Sumpah Pemuda, yang tepatnya jatuh pada tanggal 28 Oktober. Nah, gitu ya. Itu singkatnya seperti itu. Tapi kalau disuruh cerita storytelling, wah panjang. Bisa-bisa 2 hari nggak selesai nanti. Nah, gitu ya. Nah, menyambung untuk peringatan Hari Sumpah Pemuda pada hari ini, nah, mari bersama-sama nih kita belajar ya untuk materi tentang muatan pelajaran PPKN ya, sekaligus kita akan mengenal Sumpah Pemuda ya. Nah, kira-kira Sumpah Pemuda itu apa toh, Pak? Nah, kemarin ada salah satu teman kalian yang di sesi 2 ya, yang mempraktikkan membaca teks Sumpah Pemuda ya. Kemudian juga menyanyikan beberapa lagu nasional, ada Bagimu Negeri, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu kemarin yang dilakukan oleh salah satu teman dari kalian ya. Nah, kita beri apresiasi, kemarin juga sudah kita beri applause. Pak Perdana berharap ada semangat yang berlipat ya, semangat yang berlipat untuk anak-anak semuanya, karena kalian masih muda, perjalanan usianya masih panjang ya, jadi harus semangat kalau jadi anak-anak gitu. Nah, hari ini kita akan memperingati Sumpah Pemuda. Nah, kita akan memperingati Sumpah Pemuda. Bagaimana caranya? Nah, caranya dengan kita melakukan beberapa hal ya. Nah, namun yang pertama, mari bersama-sama kita membaca ya, membaca teks Sumpah Pemuda ya. Jadi anak-anak bisa menirukan ya, atau membaca bersama-sama. Nanti yang pertama ini kita baca bersama-sama ya. Jadi untuk mikrofonnya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Yuk semuanya. Bisa dinyalakan terlebih dahulu. Sudah ya semuanya ya. Mari kita baca bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami adalah Indonesia mesti bahasa persatu bahasa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, Belibet semua anjir. Pak, oh cuma baca teks aja, cuma baca kalimat aja, itu gampang. Yes, betul sekali. Namun kata-kata itu zaman dahulu itu dirumuskan ya, disusun oleh para pendahulu kita. Para pahlawan itu dengan susah payah. Ya. Bukan berarti hanya kalimat seperti itu sangat mudah. Tidak. Pada zaman dahulu, pada zaman penjajahan, ketika ada warga Indonesia saat itu mengibarkan bendera merah putih saja, taruhannya sudah nyawa. Zaman dulu, taruhannya sudah nyawa. Nah, bisa jadi nanti ditembak, dibunuh oleh pihak Belanda. Jadi betapa saat itu sangat susah sekali, sangat mengerikan sekali ya. Walaupun hanya sekedar memasang atau mengibarkan bendera merah putih. Ya. Jadi ada 3 kalimat ini.
bahwa kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Jadi saat itu para pemuda itu sudah bertekad bahwa mereka akan rela mati ya, menumpahkan darahnya untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa putra-putri Indonesia itu mengaku bahwa seluruh elemen yang berbeda-beda, suku bangsanya berbeda-beda, asalnya berbeda-beda, mereka itu mengaku ya, berbangsa satu ya, bahwa mereka itu dari yang berbeda-beda itu mereka itu satu. Apa itu? Bangsa Indonesia. Ada yang berasal dari Sumatera, ada yang berasal dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari manapun itu, mereka menganggap bahwa mereka satu. Apa itu? Bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, mereka juga menjunjung bahasa persatuan. Ya, walaupun bahasa setiap daerah itu berbeda-beda ya. Ada bahasa Minang, ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, dan lain sebagainya. Tetapi mereka itu membuat rasa persatuan ya dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jadi jangan heran kalau kalian pergi ke daerah Papua, kalian pergi ke daerah Sulawesi, kalian pergi ke daerah Nusa Tenggara. Kalau kalian pakai bahasa Jawa, mereka tidak akan paham. Ya, mereka tidak akan paham. Namun sebaliknya, jika anak-anak menggunakan bahasa Indonesia, dimanapun kalian berada, pastilah nanti kalian akan dapat diterima. Nah, jadi teks Sumpah Pemuda yang tiga ini, yang tiga kalimat tersebut yang mungkin sederhana, tetapi bermakna luar biasa. Ya, Pak Perdana berharap dengan anak-anak ini calon penerus bangsa, 50 tahun berikutnya tidak ada yang tahu siapa tahu nanti Lutfi jadi presiden, ya. Siapa tahu nanti Rangga jadi menteri, ya. Siapa tahu nanti Sabila tiba-tiba jadi menteri ekonomi, ya. Tiba-tiba nanti 50 tahun berikutnya Sabria nanti jadi sekretaris negara gitu ya. Atau mungkin 50 tahun berikutnya Naila jadi arsitek yang membangun gedung bertingkat untuk membuat Monas, buat apa lagi yang berikutnya membuat lambang negara. Siapa tahu 50 tahun berikutnya Alicia jadi wakil presiden. Nah, kan kita nggak ada yang tahu. Ya, jadi anak-anak sebagai penerus bangsa haruslah lebih semangat. Oke ya. Nah, hubungannya apa, Pak, dengan kita? Nah, karena kita sekarang berada di era milenial ya, kalian juga sebagai penerus bangsa, ya, anak-anak harus bisa mengisi kegiatan Sumpah Pemuda. Ya, harus bisa mengisi kegiatan Sumpah Pemuda dengan cara apa? Dengan cara mengikuti kegiatan upacara. Ya, walaupun kini kita dalam keadaan pandemi ya, jadi kita ganti dengan mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian kita dapat tuh mengunjungi Museum Sumpah Pemuda atau mungkin museum-museum yang lain yang berkaitan dengan sejarah. Itu bisa kita gunakan ya. Namun karena sekarang kita dalam keadaan pandemi, tentunya yang nomor 2 ini tidak perlu kita lakukan ya. Kemudian nomor 3, tabur bunga di makam pahlawan. Ya. Jadi kita menaburkan bunga di tempat peristirahatan terakhir para pahlawan yang dulu telah gugur untuk kemerdekaan Indonesia. Terus ini yang bisa kita lakukan ini anak, kerja bakti. Ini macam-macam ya. Kita bisa kerja bakti kayak 17-an, yang membersihkan lingkungan, membuat ornamen merah putih, menyambut Sumpah Pemuda. Itu juga bisa dengan cara membersihkan, membuat cat-cat grafiti di jalan, itu juga bisa. Ya. Kemudian anak-anak juga bisa tuh mengisi kegiatan Sumpah Pemuda dengan cara membaca buku, ya. Membaca buku dengan tema kepahlawanan, ya. Bukan membaca komik, nah itu tuh enggak ya, membaca buku bacaan atau membaca kisah-kisah atau membaca puisi tentang tema kepahlawanan. Kemudian yang terakhir kita bisa mengisi kegiatan Sumpah Pemuda ini ya dengan bangga menjadi pemudi Indonesia. Dengan cara apa? Ditunjukkan dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Nah, termasuk yang kita lakukan hari ini ya, termasuk minggu-minggu kemarin, anak-anak udah PTM ke sekolah, banyak tugasnya, ada ulangannya, itu bagian dari cara anak-anak mengisi Sumpah Pemuda pada hari ini. Itu ya. Nah, ngomong-ngomong masalah Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda itu berkaitan erat dengan jiwa nasionalisme. Berkaitan erat dengan jiwa nasionalisme. Sekarang pertanyaan Pak Perdana. Nah,
Yang kira-kira menurut kalian yang berhubungan dengan nasionalisme apa? Selain lagu Indonesia Raya. Yo, coba ada yang bisa jawab dah. Apa kira-kira? Ada yang negeri. Ya, selain lagu. Ada lagu Padamu Negeri, Syukur, Indonesia Raya. Selain lagu, yang hubungannya sama nasionalisme apa kira-kira? Oh ya dipakai gitu loh. Itu yang dipegang Rana itu apa itu? Bendera. Bendera merah putih. Itu ada hubungannya dengan nasionalisme ya. Karena itu simbol dan lambang. Apalagi kira-kira yang ada hubungannya dengan nasionalisme. Oh, apa kira-kira? Ada lagu tadi kebangsaan, ada bendera, apalagi? Gampang loh. Apa kira-kira? Yang paling gampang itu loh. Yang ada di kelas kalian ada gambarnya. Itu di atas itu. Upacara. Upacara bendera, boleh. Apalagi? Simbol Pancasila. Simbol Pancasila. Betul sekali. Itu yang erat juga hubungannya dengan Sumpah Pemuda. Nah, simbol Pancasila. Nah, karena udah ada yang nyebut tadi simbol Pancasila, kita di sini akan meneruskan anak-anak. Kita akan belajar tentang materi pada tema kita di tema 4 ya. Nah, saya Pancasila, ya. Saya Indonesia, saya Pancasila. Jadi kita hari ini ya akan belajar untuk muatan pelajaran PPKN ya tentang Pancasila. Nah, tentunya anak-anak udah tahu ini ya. Sudah hafal ya. Nah, harusnya sudah hafal ini. Mungkin tidak hafal. Harusnya sudah hafal ya. Lambang pertama itu apa? Bintang. Terus yang kedua? Rantai. Yang ketiga? Pohon beringin. Yang keempat? Banteng. Nah, yang terakhir padi dan kapas. Nah, materi ini sebenarnya dari kelas 1 pun sudah diulang-ulang anak-anak ya. Harusnya anak-anak sudah hafal. Ya. Lambang 1 itu apa, lambang kedua itu apa, lambang ketiga itu apa, harusnya anak-anak sudah harus hafal. Nah, harusnya. Oke. Nah, berbicara masalah pramuka, pramuka sampai masalah Pancasila, semuanya itu ada maknanya masing-masing ya anak-anak ya. Nah, ini coba anak-anak bisa membuka pada buku-buku pena. Ya. Bisa membuka pada buku-buku pena, tema 4, subtema 2. Ya. Tema 4, subtema 2, halaman 29. Nah, yuk coba buka. Halaman 29. Oke. Udah. Di situ ya, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, dilambangkan dengan apa? Rantai ya, yang tersusun rapi kan gitu. Nah, mata rantai yang saling berkaitan itu melambangkan bahwa manusia itu nggak bisa anak-anak hidup sendiri. Manusia itu saling membutuhkan. Nah, manusia itu saling membutuhkan ya, tidak bisa hidup sendiri. Nah, kira-kira pertanyaan Pak Perdana, ada enggak di dunia ini ada manusia yang hidup sendiri? Enggak, Pak. Enggak ada. Nabi Adam pun ya, manusia pertama di bumi itu enggak bisa hidup sendiri, ya, harus ditemani. Akhirnya diciptakanlah Hawa saat itu. Ya. Jadi intinya dalam semua aspek kehidupan manusia itu enggak bisa hidup sendiri. Apalagi anak-anak makan yang nyiapin siapa? Ibu, ya. Nanti kalau nyuci, yang nyuciin siapa? Ibu, loh kan. Jadi semua itu kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, intinya untuk yang kedua ini ya, itu berbicara masalah jiwa kemanusiaan ya, keterikatan manusia sebagai makhluk sosial. Satu dengan yang lain saling berhubungan. Sekarang untuk sila yang berikutnya, pada sila yang ketiga, dilambangkan dengan gambar apa itu? Pohon
beringin. Nah, anak-anak bisa coba membuka halaman 51. Ya. Halaman 51. Nah, di situ ya simbol sila Pancasila, sila ketiga tentang pohon beringin, yaitu menunjukkan bahwa rakyat Indonesia atau manusia di Indonesia itu berlindung di bawah negara. Ya. Karena Indonesia itu merupakan pemersatu ya. Nggak mungkin kamu dari pulau manapun kamu tanya, kamu negara mana? Indonesia. Nah, kalau kalian nanti atau mungkin salah satu warga itu dirugikan oleh negara lain, negara Indonesia akan bertindak, ya, akan bertanggung jawab. Jadi seluruh warga di Indonesia yang bertanggung jawab adalah bangsa Indonesia. Siapa itu? Ya mulai dari pejabat, presiden, DPR, MPR, dan sebagainya. Itu nanti akan bertanggung jawab melindungi kita sebagai warga negara. Nah, ini contoh ya. Di lingkup yang paling kecil. Nah, silakan anak-anak itu dibaca. Di lingkup yang paling kecil. Coba dibaca yang keras. Danes. Ya, coba dibaca. Ini contoh pengamalan di lingkungan keluarga. Ini yang paling kecil. Coba Danes dibaca. Sila pertama. Ayo, coba Danes. Sila pertama bisa dibaca ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Loh, contohnya, contoh pengamalannya ini. Melaksanakan ibadah tepat waktu. Terus? Mengingatkan anggota keluarga untuk melaksanakan ibadah. Terus? Melaksanakan ibadah bersama-sama anggota keluarga. Oke, terima kasih. Jadi ini contoh anak-anak ya, pengamalan sila pertama ya, tentang ibadah ya. Ini lingkup yang terkecil, ini lingkup yang terkecil di mana di keluarga ya. Jadi anak-anak bisa ibadah bersama keluarga, melakukan ibadah, juga bisa menghargai orang lain, mungkin saat ada tante yang ke rumah atau ada siapa yang ke rumah untuk melaksanakan ibadah atau nunut sholat ya jangan diganggu. Oke ya. Kemudian yang sila kedua, coba bisa dibacakan yang keras, coba. Naila. Coba ini contohnya. Melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Menolong anggota keluarga yang mengalami kesusahan. Menerima hak sebagai anggota keluarga. Nah, ini contoh anak-anak ya. Untuk sila yang kedua. Jadi kita bisa, ini berhubungan dengan rasa kemanusiaan ya. Berubah dengan sifat-sifat manusia ya. Jadi tentunya manusia itu, atau kita lah ya, memiliki kewajiban sebagai anggota keluarga sesuai perannya masing-masing. Kalau perannya itu sebagai anak, ya laksanakan peran itu sebagai anak. Kalau sebagai ayah, laksanakan peran itu sebagai ayah. Kemudian kita juga bisa nih menolong anggota keluarga yang sedang kesusahan, ya. Atau mungkin misalnya adik lagi kesulitan belajar, atau mungkin ibu sedang menyapu, kita bisa membantu. Ya. Terus kemudian kita menerima hak sebagai anggota keluarga. Oke, pertanyaannya sekarang. Lutfi, yang kamu ketahui tentang hak itu apa, Lutfi? Hak itu apa ya? Ada yang bisa membantu mungkin? Sesuatu yang kita terima. Hak itu sesuatu yang harus kita terima. Oke ya, jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Betul sekali. Oke. Kemudian nomor 3, coba Deren dibaca yang keras, Deren. Contoh sila ketiga, Deren. Giat belajar agar dapat membanggakan keluarga. Terus? Mengembangkan perilaku hormat kepada orang yang lebih tua. Menghargai anggota keluarga yang lebih muda. Oke, terus? Udah ya. Jadi ini contoh ya, rasa menjaga persatuan dalam keluarga ya. Kalau kita dengan satu keluarga aja sering berantem, wah gimana nanti kalau kita udah gede kan gitu ya. Jadi kita wajib untuk menjaga rasa persatuan dalam keluarga. Kemudian yang sekarang sila keempat, ya, dibaca yang keras. Rehan. Menyelesaikan masalah di dalam keluarga dengan cara bermusyawarah.
Yang coret siapa ini tadi? Itu Bara, Pak. Oh, kebiasaan. Jangan diulangi. Jiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga. Terus. Tidak boleh memaksakan kehendak sendiri kepada anggota keluarga yang lain. Oke, nah itu contoh kalau di sila keempat itu berkaitan dengan kegiatan diskusi, ya, musyawarah. Ya. Contoh sama seperti tadi itu tidak boleh memaksakan kehendak. Tadi siapa tahu Bara nggak sengaja kecoret-coret, mouse-nya nggak sengaja lah, itu boleh kalau nggak sengaja. Tapi kalau dengan sengaja mencoret-coret tadi layar ini, nah itu juga tidak baik ya. Untuk mencerminkan sila keempat ini juga tidak baik. Ya. Padahal yang lain kan inginnya rapi, tapi Bara ingin dicoret-coret. Nah berarti kan tidak bisa. Jadi kalau sila keempat ini berkaitan erat dengan sesuatu yang sifatnya diskusi ya, atau musyawarah. Kemudian yang sila terakhir, sila kelima, dibaca yang keras. Azam. Bergotong royong menyelesaikan pekerjaan dan dalam keluarga. Bekerja keras dalam menyelesaikan masalah keluarga. Saling membantu antara sesama anggota keluarga. Oke. Nah, itu anak-anak ya, contoh pada sila kelima. Benar sekali, ini berkaitan dengan kehidupan sosial kita. Nah, sekarang ini contoh anak-anak ya. Contoh sikap kita ya, contoh sikapnya pada sila pertama. Ini kita dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Contoh sikap kita ya dengan cara beribadah teratur, melaksanakan rutinitas kita beribadah, walaupun berbeda agama kan seperti itu. Kemudian pada sila yang kedua ini kita dapat menolong teman nih yang sedang mengalami kesusahan. Contoh sikapnya seperti itu. Ya. Karena sila kedua ini berkaitan dengan rasa kemanusiaan. Kemudian contoh sikap yang ketiga. Nah, kita dapat bekerja sama, saling menolong atau mungkin kita bisa bahu-membahu, gotong royong yang intinya itu dapat mempererat rasa persaudaraan dan rasa persatuan. Kemudian yang keempat, nah, kerakyatan yang dipimpin oleh Indonesia ini berkaitan ya, sikapnya ini kita bisa mendamaikan teman yang berselisih, kita bisa melaksanakan kegiatan musyawarah. Kemudian sila yang kelima, berkaitan dengan keadilan sosial ini kita adil terhadap semua anggota keluarga. Atau mungkin misalnya kalian sedang bermain nih, masa temannya ada yang nggak dijak main, kan nggak adil toh. Jadi semua harus diajak main. Kalau kalian punya coklat, semua harus dibagi rata ya, harus adil agar tidak timbul perselisihan. Nah, ini contoh untuk sikap ya pada sila Pancasila. Nah, setelah ini anak-anak ya, sekarang Pak Perdana urut tanya satu-satu. Ya, karena setelah ini Pak Perdana mau mengadakan evaluasi itu online, jadi tidak bisa sampai sore, hanya sampai jam berapa toh. Oke, Rangga. Rangga ada HP ya di rumah ya? Nggak ada, Pak. Ada? Aku nggak ada. Rangga. Tak Oh. usah tanya. Dibiasake. Ada. Jaga sopan santun. Kalau nggak ditanya jangan jawab. Ada, Pak. Ada ya. HP atau laptop. Oke. Yang penting bisa dipakai untuk mengakses. HP atau laptop. Oke. Ada ya. Sabila ada atau tidak? Ada, Pak. Oke. Keira ada enggak? Keira, halo. Oke. Danes, ada enggak? Ada, Pak. Oke, Danes ada. Valen, ada tidak? Ada, ini lagi dipakai Zoom, Pak. Oh iya, oke. Rehan, ada ya Rehan ya? Oke, Sabria, gimana Sabria? Ada, Pak. Oke, Abdillah gimana? Ada, Pak. Oke, Rana? Ada, Pak. Oke, Zian? Ada, Pak. Oke, Alicia? Ada, Pak. Oke, Naila? Ada, Pak. Oke, Lutfi? Ada, Pak.
Oke, duduknya bagus Lutfi. Deren, ada enggak? Bapak. Oke, Azam. Ada, Pak. Oke, Dipakai Yumna, dulu. gimana Yumna? Ada HP enggak atau laptop Yumna di rumah? Oke, nggak konfirmasi. Bara, Zian udah ya tadi ya. Bara. Halo. Punya. Bara ada enggak? Ada laptop. Nyalakan monitornya. Oke. Nah, setelah ini anak-anak kita lakukan sesi foto bersama. Ya. Kemudian setelah ini Pak Perdana akhiri, ya. Pak Perdana akhiri untuk kegiatan Zoom hari ini. Kemudian Pak Perdana akan memberikan link ke anak-anak semua. Ya. Link anak-anak semua di ini ada nggak yang nggak ikut grup anak-anak? Siapa yang nggak ikut grup? Ada semua ya. Pak Perdana beri link di grup ya, grup anak-anak sekarang ya. Kemudian Pak Perdana beri waktu nanti 15 menit. Akan ada soal, kita bermain kuis bersama-sama secara online. Oke? Nanti nilainya udah terekap langsung ke Pak Perdana. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Jadi setelah ini kita selesai Zoom, anak-anak langsung ke WhatsApp, diakses untuk linknya. Nah, karena ini Pak Perdana mulai langsung, kalau udah nanti kan login dulu kalian ya, kalau udah siap, kalau udah jumlahnya 18, Pak Perdana klik start. Waktunya hanya 15 menit nanti. Oke, gitu saja ya untuk Pak Perdana hari ini. Besok pagi kita Zoom jam 8 ya, bahasa Jawa. Ya, tentang aksara Jawa besok ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita foto bersama dulu. Yo, silakan atributnya bisa diambil kalau yang memakai atribut bisa digunakan ya, benderanya diperlihatkan atau apa yang diperlihatkan. Oke, siap hitungan ketiga ya. 1 2 3 ditahan. Oke, anak-anak thank you semuanya ya. Ini Pak Perdana kirim ke grup WhatsApp ya, WhatsApp anak-anak dan orang tua ya, agar bisa sebagai dokumentasi kegiatan. Ya. Nah, oke. Setelah ini yang akan kita lakukan adalah, yuk siapa yang bisa menjelaskan? Setelah ini kita mau ngapain? Halo? Ya, dinyalakan mikrofonnya dulu. Mengerjakan soal ya. Langsung setelah ini Pak Perdana selesaikan, Pak Perdana beri linknya, kalian bisa mengakses. Oke? Itu ya. Mari kita akhiri kegiatan pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Oke, anak-anak bisa selesai ya Pak Perdana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.